Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Prastiwi Kimia. Hari ini kita akan membahas tentang larutan penyangga atau buffer. Kalian lihat di tanah pertanian untuk menetralkan pH itu biasanya menggunakan kapur dolomit. Nah, agar pH-nya netral sekitar 6 dan 7, kita juga menggunakan larutan penyangga. Nah, akan dibahas lebih jauh tentang larutan penyangga di video saya berikut ini. Pengertian dari larutan penyangga atau buffer atau juga dapar adalah larutan yang dapat mempertahankan pH dari pengaruh penambahan sedikit asam H+, penambahan sedikit basa OH-, atau penambahan sedikit air atau pengenceran. Nah, contoh asam dan basa agar kalian mudah mempelajari tentang buffer, kalian harus menghafalkan asam dan basa. Walaupun sudah dibahas di video saya di hidrolisis kemarin, di sini kita perlu mengingat lagi bahwa asam kuat itu adalah HCl, kemudian HBr, kemudian Hi, kemudian HClO4, kemudian H2SO4 dan HNO3. Sedangkan asam lemah itu adalah HF, H2CO3, HCN, CH3COOH, kemudian H3PO4. Basa itu dibagi menjadi basa kuat dan basa lemah. Nah, basa kuat itu kalau golongan 1A itu LiOH, Lina NaOH, Karo KOH, Ruby ya, RbOH, CS ya. Golongan 1A itu kan Lina, Karo, Ruby, CS, Fire itu ya. Kalau golongan 2A itu CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, kemudian BaOH 2 kali. Kalau yang basa lemah itu Mg itu masuk di basa lemah walaupun golongan 2 itu MgOH 2, kemudian yang logam ZnOH 2 kali, AlOH 3 kali, FeOH 3 kali. Gini ya. Lah, perlu diingat kalau di kemarin itu di hidrolisis itu berdasarkan spesies yang kuat, kalau nanti di buffer itu ditentukan oleh spesies yang lemah ya, spesies yang lemah. Lah, jadi jika yang spesies yang lemah itu asam, nah, kalau yang spesies yang lemah itu asam, nah nanti pH-nya itu berarti nanti juga asam, kurang dari 7 ya. Jadi nanti pakai rumus H+ ya. Kalau spesies yang lemahnya itu nanti basa ya, nanti pH-nya itu berarti lebih besar dari 7 ya. Nanti yang pakai rumus untuk mencari konsentrasinya pakai OH- gini. Jadi berdasarkan spesies yang lemah. Itu kalau buffer. Kalau hidrolisis spesies yang kuat. Masih ingat ya? Kita lanjut. Ada 2 jenis larutan buffer, yaitu larutan buffer asam dan larutan buffer basa. Kita bahas dulu larutan buffer asam. Larutan buffer asam itu penyusunnya adalah asam lemah, kemudian basa konjugasinya atau garamnya. Lah, ini pH-nya itu berarti kurang dari 7 ya. Ini kan pakai asam lemah dan garamnya atau basa konjugasinya. Lah, contohnya ya, larutan yang terdiri dari CH3COOH dan CH3CONa. Bisa juga HF ya, itu kan lemah ya, HF dengan NaF ya. Bisa juga CH3COOH dengan CH3COO Ca ya, 2 kali Ca seperti ini. Jadi asam lemah dan
garamnya atau basa konjugasinya ya. Kemudian rumus larutan penyangga asam itu H+ ini ya, H+ sama dengan Ka mol Na dibagi mol garamnya atau mol basa konjugasinya. Nah, jadi untuk mencari pH nanti min log H+. Kemudian keterangannya Ka itu tetapan ionisasi asam, Na itu mol asam, NBK itu mol garam atau juga ini bisa mol mol Ng atau mol basa konjugasi atau mol garam ya. Kemudian larutan buffer basa. Larutan buffer basa itu adalah basa lemah dan asam konjugasinya atau garamnya ya. Di sini berdasarkan spesies yang lemah tadi ya. Basa lemah dan garamnya atau asam konjugasinya. Contohnya larutan yang terdiri dari NH4OH dan NH4Cl ya. Ini asam lemah, ini garamnya. Atau juga bisa NH4OH dengan NH4 2 kali SO4 ya, ini SO4 ya, ini garamnya atau basa asam konjugasinya ya. Nah, rumus larutan penyangga basa itu OH- sama dengan Kb mol basa dibagi mol asam konjugasi atau mol garamnya. Nah, nanti untuk mencari POH ya. POH berarti min log dari OH min. Nah, nanti kalau mau mencari pH sama dengan 14 dikurangi POH. Gini ya. Nah, keterangannya kalau Kb itu tetapan ionisasi basa, Nb itu mol basa, NaK itu mol asam konjugasi atau garamnya. Paham ya? Dari sini ini rumusnya. Singkat sekali rumusnya supaya dihafalkan. Kemudian ada tipe soal ya, ada tipe soal buffer. Nah, biasanya anak-anak itu langsung dimasukkan rumus. Nah, itu agar kalian bisa memahami apakah ini dimasukkan langsung rumus ataukah ini direaksikan dulu. Maka saya pisah menjadi dua tipe soal, yaitu tipe soal yang pertama itu tipe langsung ya. Langsung itu berarti langsung dimasukkan ke dalam rumus pH ya, buffer tanpa harus direaksikan. Nah, datanya apa saja? Asam lemah dan basa konjugasi atau garamnya ya, ini ada, atau basa lemah dan asam konjugasinya atau garamnya. Nah, cirinya gimana? Ciri lainnya rumus kimianya senyawanya mirip ya, rumus kimia senyawanya mirip karena merupakan konjugasinya. Contoh CH3COOH dengan garamnya berarti kan CH3COO Na ya kan, ini basa konjugasi kan, ada Na. Kemudian NH4OH ini kan basa lemah ya dengan asam konjugasinya, di sini ada Cl kan mirip ya, NH4 NH4Cl gitu kan, NH4OH NH4Cl ini kan mirip. Nah, contoh soalnya berapa pH campuran yang terdiri atas CH3COOH 0,2 mol dan larutan CH3CONa 0,1 mol bila Ka-nya 10⁻⁻⁵. Nah, di sini kalau ada soal seperti ini berarti bisa langsung kita masukkan rumus. Nah, rumusnya apa? Ini H+ sama dengan Ka. Nah, ini kan di sini kan ini asam lemah, di sini kan garamnya atau basa konjugasinya. Nah, ini dikalikan mol asam dibagi mol garam. Mol garam atau basa konjugasi. Nah, sama dengan Ka-nya itu berarti kan ini 10⁻⁵. Molnya asam itu 0,02. Ini kan 0,02 mol dibagi dengan garamnya 0,01 ya.
Nah, ini coret-coret, ini 2 ya. Berarti ini 2 kali 10 pangkat min 5. Jadi ini H plusnya 2 kali 10 pangkat 5. Jadi pH nya sama dengan min log H plus. Min log H plus berarti min log 2 kali 10 pangkat min 5. Itu berapa? 5 min log 2. Nah, ini jawabnya. Bisa dipahami ya? Dari sini ini langsung masuk rumus. Ciri-cirinya apa? Ada asam lemah, ada garamnya, ya. Begitu juga sebaliknya. Basa juga gitu. Jadi ini langsung masuk rumus. Lah, bagaimana kalau yang cara tidak langsung? Ya. Kalau cara yang tidak langsung, ya, ini maksudnya adalah data dari soal belum bisa langsung dimasukkan rumus. Data soalnya berupa asam dan basa. Jadi masih berupa asam sama basa, ya. Asam dan basa ini harus direaksikan dulu. Nah, pada akhir reaksi harus tersisa yang lemah. Kalau hidrolisis kan habis semua. Kalau buffer itu harus ada sisanya. Itu bedanya buffer sama hidrolisis. Buffer itu sisa, kalau hidrolisis habis semua. Nah, ini data soalnya. Kalau asam lemah atau basa kuat, atau ini di sini apa, basa lemah atau asam kuat, ya. Itu harus direaksikan dulu, ya. Direaksikan dulu, harus direaksikan dulu. Setelah direaksikan dulu, kemudian tersisa asam lemah atau basa lemah. Lah, kemudian baru kita masukkan rumusnya buffer, gitu. Nah, jika tidak ada yang tersisa, asam dan basa tepat habis bereaksi, maka akan terjadi hidrolisis. Nah, kalau tidak ada yang sisa, maka dia itu hidrolisis, pakai rumus hidrolisis. Sehingga perhitungan pH menggunakan rumus pH hidrolisis. Karena kalau buffer itu harus ada yang sisa ini tadi, ya. Paham dari sini bedanya buffer sama hidrolisis? Ya, next contoh soalnya. Tentukan pH larutan bila 25 ml larutan CH3COOH 0,2 m dicampurkan dengan 25 ml larutan KOH 0,1 m jika Ka-nya 10 pangkat min 5. Nah, maaf. Nah, kita harus, ini cara tidak langsung, kita harus tuliskan reaksinya. CH3COOH dan KOH itu menjadi garam, CH3COO K plus H2O, ya. Kemudian mula-mula, nah di sini ini mula-mula tadi 25 kali molnya ini ya, molnya CH3COOH itu M kalikan V kan, M kalikan V, jadi 0,2 dikalikan 25 itu sama dengan 5 milimol. Sedangkan molnya KOH itu M kalikan V itu 0,1 dikalikan 25 itu sama dengan 2,5 milimol. Nah, ini ya. Terus kemudian kita masukkan ke sini, ya. Kemudian yang paling, kemudian ini yang ini mula-mula yang bereaksi, ini CH3COK sama H2O ini 0 ya. Nah, ini yang bereaksi semua nanti kan 25 kan. Nah, ini yang bereaksi. Mula-mula yang bereaksi 2,5. Yang habis bereaksi kan KOH ini yang paling kecil. Kan 2,5. Masih ingat kan bagaimana cara mencari yang bereaksi ya, atau yang habis bereaksi itu? Cara mencarinya adalah mol dibagi dengan koefisien yang paling kecil sendiri itu yang habis bereaksi atau bereaksi semua. Nah, di sini yang paling kecil kan 2,5. 25 dibagi 1 2,5. 5 dibagi 1 kan 5. Kecil yang mana? Kecil 25. Jadi ini yang habis bereaksi. Gitu kan? Masih ingat ya?
ini 2,5, ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 1, berarti ini juga 2,5. Di sini koefisiennya 1 juga 2,5. Di sini juga 2,5 gitu ya. Nah, kemudian ini hasilnya ya, ini 5 kurangi 2,5 itu 2,5, ini 0 habis, ini terbentuk 2,5 ya. Nah, di sini juga ada 2,5. Lah, ini kan garam nih, CH3COK ini kan garamnya, ini garamnya. Garamnya. Atau bahasa konjugasinya, kemudian kita masukkan rumus H+ sama dengan Ka mol asam dibagi mol basa konjugasi ya. Nah, itu. Ini kemudian coret ya, ini coret ya, ketemu 10 pangkat min 5 ya. Nah, 10 pangkat min 5 di sini, 10 pangkat min 5. Kemudian kita cari pH-nya. Min log dari H+, berarti min lognya 10 pangkat min 5 itu adalah 5. Nah, seperti ini. Ada cara yang paling cepat ya, SMAT-nya. Ini ya, cara yang paling cepat SMAT-nya itu SMAT solution, karena dulu saya tentor dari Primagama ya. Terbiasa dengan SMAT solution. Itu ada H+, SMAT-nya itu adalah H+ sama dengan Ka itu besar kurangi kecil dibagi kecil. Kalau ini soalnya objektif ya, biar cepat ya. Itu yang Ka-nya kan 10 pangkat min 5 kan, itu 10 pangkat min 5. Yang besar apa? Yang besar tadi 5 kan, dimasukkan 5 dikurangi yang kecil apa? 2,5 dibagi yang kecil 2,5 ya kan. Nah, di sini kan 10 pangkat min 5 ya kan, ini 2,5 kan, 2,5 dibagi 2,5 kan, ini coret-coret jadi 10 pangkat min 5. Ini kan H+-nya, jadi pH-nya sama dengan 5. Nah, cepet ya, itu SMAT solutionnya. Jadi nggak usah mereaksikan pakai rumus ini. H+ sama dengan Ka besar kurangi kecil dibagi kecil. Itu kalau soalnya objektif. Kalau IC ya seperti ini gitu. Next, kemudian peran larutan penyangga ya. Peran larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari itu di dalam apa itu? Dalam tubuh makhluk hidup ya. Yang pertama ini peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup ya. Dalam tubuh makhluk hidup yaitu untuk menjaga pH darah agar stabil. Di dalam darah itu ada beberapa larutan penyangga alami, yaitu penyangga hemoglobin. Ini ada oksigen, merupakan zat utama yang diperlukan oleh sel tubuh yang didapat melalui pernafasan. Oksigen diikat oleh hemoglobin di dalam darah, di mana O2 sangat sensitif terhadap pH. Ini ya, asam hemoglobin HHB+ plus O2 ini menjadi H+ plus HbO2 itu. Kemudian produk buangan dari tubuh adalah kan CO2. Nah, yang ada di dalam tubuh bisa membentuk senyawa H2CO3 yang nantinya akan terurai menjadi H+ dan CO menjadi H+ dan HCO3-. Nah, penambahan H+ dalam tubuh itu akan mempengaruhi pH. Tetapi pH hemoglobin yang telah melepaskan O2 dapat mengikat H+ membentuk asam hemoglobin ya. Ini penyangga hemoglobin. Kemudian penyangga karbonat ya. Penyangga karbonat juga berperan dalam mengontrol pH darah. Reaksi kesetimbangan terjadi sebagai berikut ini. Ini ada H+ plus HCO3 ya, kesetimbangan menjadi H2CO3 ya, kesetimbangan lagi menjadi H2O plus CO2. Nah, perbandingan molaritas HCO3 terhadap H2CO3 yang diperlukan untuk mempertahankan pH darah itu kan 7,4, itu adalah 20:1. Nah, jika HCO3- yang relatif jauh lebih banyak itu dapat dimengerti karena hasil-hasil metabolisme yang diterima darah lebih banyak bersifat asam ya.
Kemudian penyangga fosfat. Ya, penyangga fosfat merupakan penyangga yang berada di dalam sel. Penyangga ini adalah campuran dari asam H2PO4- dan basa konjugasinya HPO4-2-. Lah, jika dari proses metabolisme sel dihasilkan banyak zat yang bersifat asam, maka segera bereaksi dengan HPO4-2-. Ini H2PO4-2- plus H plus kesetimbangan menjadi H2PO4-. Nah, dan jika pada proses metabolisme sel menghasilkan senyawa bersifat basa, maka ion OH- ionnya akan bereaksi dengan ion H2PO4- ya, H2PO4- plus basanya. Nah, kesetimbangan menjadi HPO4-2- plus H2O. Sehingga perbandingan H2PO4- konsentrasi ini dengan konsentrasi HPO4-2- ini selalu tetap dan akibatnya pH larutan tetap. Nah, penyangga ini juga di luar sel tetapi jumlahnya sedikit. Selain itu, penyangga fosfat juga berperan sebagai penyangga urin juga. Kemudian larutan penyangga dalam obat-obatan, ya. Ini obat suntik atau obat tetes mata, ini pH-nya harus disesuaikan dengan pH cairan tubuh. Lah, obat tetes mata harus memiliki pH yang sama dengan pH air mata agar tidak menimbulkan iritasi yang mengakibatkan rasa perih, ya, pada mata. Begitu pula obat suntik itu harus disesuaikan dengan pH darah. Kemudian larutan penyangga dalam industri. Dalam industri, larutan penyangga digunakan untuk penanganan limbah. Larutan penyangga ditambahkan pada limbah untuk mempertahankan pH-nya 5 sampai 7,5. Hal itu untuk memisahkan materi organik pada limbah sehingga layak dibuang ke perairan. Nah, demikian manfaat dari larutan buffer atau penyangga. Semoga ini jelas dan bermanfaat untuk kalian. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan share ke teman-temannya. Saya ada quote, ya. Ini seringkali kalian jumpai dalam kehidupan ini. Hidup itu sebenarnya simpel saja, ya. Kalau kamu diomongin, artinya kamu itu populer, ya. Orang memperhatikanmu, ya. Kalau kamu itu direndahkan, artinya kamu itu lebih tinggi. Kalau kamu itu itu ya berarti kamu itu kan punya punya sesuatu gitu loh, ya, yang lebih baik dari yang menghina gitu. Kalau kamu itu dijelek-jelekin, ya, artinya kamu itu lebih keren. Lah, supaya kamu itu keren, ya. Jadi janganlah menganggap omongan orang, ya. Kita harus selalu berpikiran positif, maju ke depan dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.